Selamat siang semua, bertemu lagi bersama saya di podcastnya HAJ. Masih spesial tentang ulang tahun HAJ yang ke-37. Kali ini kita akan podcast bersama Ketua HAJ terdahulu, yaitu Bapak Cecep Nurwendaya. Nah, kita akan berbincang bersama beliau tentang bagaimana sih HAJ pada saat kepemimpinannya. Yuk kita saksikan, ini dia hasil wawancaranya. Masuk ke pertanyaan pertama, berapa lama Bapak menjabat sebagai Ketua HAJ dan periode tahun berapa? Baik, terima kasih. Mungkin yang pertama saya jelaskan dulu ya sebelum jadi ketua ya. Oke, saya mulai masuk HAJ, mengenal HAJ itu saat pertama kali saya mulai bekerja di planetarium ya dan observatorium Jakarta, planetarium Jakarta. Setelah sebelumnya saya sebagai asisten peneliti di observatorium Bosca di Lembang. Kemudian waktu itu awal tahun, jadi tanggal 2 Januari 1986, karena 1 Januari kan libur ya. Sebenarnya saya datang ke sana itu pada akhir tahun Desember, akhir tahun 1985. Hanya mulai masuk di planetarium itu 2 Januari 1986. Pas waktu itu memang di planetarium juga sedang ramai, HAJ sudah terbentuk, sudah rutin, ramai sekali. Kenapa? Karena itu momen yang luar biasa. Itu penyambutan komet Halley ya, yang datang setiap 76 tahun sekali. Nah, sebagai waktu itu namanya penceramah planetarium atau lecturer of planetarium, yang sekarang namanya katanya narator ya, narator planetarium. Otomatis saya seperti halnya teman-teman yang lain itu otomatis jadi pembina himpunan astronomi amatir Jakarta. Waktu itu ketuanya masih Pak Dwi Raharjo ya. Kemudian sekretarisnya kalau tidak salah Pak Juhana. Nah, terus karena saya juga tinggalnya di komplek, jadi saya di menara planetarium, menara observatorium planetarium saat itu. Kemudian tempat kita juga seringkali dipakai tempat HAJ, pertemuan HAJ. Saya diminta untuk jadi wakil ketua HAJ. Memang tidak ada dulu wakil ketua ya, tapi oke lah, bagi saya tidak masalah. Saya ikut berkecimpung, membina terus. Nah, kemudian terus berjalan ya, sampai dengan momen yang sangat istimewa waktu itu. Begitu gencarnya se-Indonesia bahwa HAJ itu memiliki peran yang paling utama dalam HAJ. Kenapa? Karena konon ya, itu bulan Desember kalau tidak salah tahun 85, itu yang pertama kali melihat komet Halley dengan teleskop itu di Jakarta itu HAJ. Jadi dengan teleskop Zeiss ya, kan ada kode Zeiss ya. Kode Zeiss yang 225 mm ya, dengan diameternya 15 cm. Itu HAJ yang menemukan, HAJ yang melihat. Jadi tidak satu orang kan, karena komunitas ya ramai sekali. Itu gempar, ramai sekali. Sehingga jadi booming waktu itu ya. Oke. Terlibat, terus nanti akan cerita tentang itu ya. Kemudian pada tahun 1989, betul ya, 89. Waktu itu memang ada bukan kekosongan ya, diperlukan ketua baru. Nah, ya saya entah kejebak atau tidak ya. Ya saya waktu itu juga bagaimanapun juga saya sebagai orang anggota HAJ lah, walaupun ada Pak Ketua mengatakan saya itu wakil ketua gitu kan. Saya tidak peduli, yang jelas kita membina. Nah, waktu pemilihan ketua HAJ, salah seorang calon saya. Nah, tapi sebelum pemilihan itu, Pak Kepala Planetarium Pak Darsa waktu itu memberikan kesempatan saya untuk
berceramah, ya, membawakan program planetarium itu di depan seluruh anggota HAJ yang hadir, yang akan memilih ketua HAJ kan. Wah, saya kejebak gitu ya, kejebak ya. Pas pemilihan di situ secara voting, kemudian pakai tulisan ya, enggak tulisan dulu ya. Akhirnya saya jadi kepilih jadi ketua HAJ ya, saya juga kaget juga gitu kan. Saya kaget juga, tapi ya oke lah, saya saya terima, kemudian kita buat susunan pengurusnya yang seperti yang lama, biasalah ada sekretaris, paling atas itu ada penasihatnya, otomatis Pak Darsa, ada pembina, ya pembina itu seluruh penceramah di planetarium. Karena kebetulan penceramah planetarium itu yang muda-muda banyak waktu itu, ya. Mereka adalah asisten dosen dari jurusan Fisika Universitas Indonesia. Ya. Ada Mas Bimo, ada Mas Bambang, ada Mas Ari gitu kan. Nah waktu itu. Kemudian juga ada yang masuk juga dari IKIP Jakarta Geografi, Mas Rofik juga masuk gitu ya. Kemudian banyak, jadi banyak juga, dan yang tidak kalah menariknya adalah yang saya lihat itu perkelompoknya kuat. Misalnya dari SMA Al-Azhar, ya Jakarta, banyak sekali itu, makanya itu dari awal banyak sekali ya. Kemudian juga dari SMA di Kemanggisan ya, SMA berapa tadi? 78 ya, oke, 78, banyak sekali. Kemudian dari UI jelas, karena kan otomatis kan komunitas orang-orang fisika dan teman-temannya juga banyak, yang jelas banyak. Belum lagi dari masyarakat, karena boomingnya HAJ dengan Kometele itulah. Nah, saya kira tahun 89 saya mulai, mungkin secara efektif saya sampai setahun lah gitu ya. Setahun saya terus. Kenapa? Karena bagi saya satu dilematis. Mestinya ya saya kan seorang profesional, dari situ saya digaji ya. Memang hidupnya juga dari situ ya. Kayaknya agak tumpang tindih gitu ya. Belum lagi karena saya sebagai penceramah planetarium ya, pegawai planetarium, tentunya kan apa-apa kan serba birokrasi ya. Nah itu yang saya sarankan. Memang saya melihat satu kayaknya nggak terlalu bebas gitu ya. Nah agak vakum di situ juga mungkin karena kondisinya macam-macam ya, atmosfernya macam-macam. Yang jelas saya pikir memang betul itu satu pengalaman bagi kita bahwa kedepannya, nah setelah saya bahkan sebelum saya, ketua HAJ itu sangat bagus disarankan itu memang betul-betul orang luar. Orang luar yang betul-betul orang luar, bagusnya lagi tidak perlu dia memiliki latar belakang astronomi, ya. Tidak perlu, tapi kan di sini saya lihat semangatnya luar biasa, bahkan kemampuannya juga tidak kalah dengan profesional ya, karena dia militan lah, ya. Di situ ya. Jadi kira-kira setahun lah saya. Kemudian tahun-tahun berikutnya kan ada KIA dan seterusnya ya sampai sekarang. Tuh. Pada saat Cecep menjabat, seperti apa sih HAJ pada saat itu? Pada saat itu HAJ ya saya kira menarik ya, karena waktu itu betul-betul mencerminkan lebih banyak ke arah amatirnya. Amatirnya lebih menonjol. Jadi perhimpunan amatir itu kelihatan sekali dari dalam arti kata. Jadi begini, karena latar belakangnya saat itu mulai dari ada anak SD sampai dengan profesor. Profesor juga itu kan mantan Menteri Luar Negeri, Profesor Sunario. Ya, jadi dia memang betul-betul background astronomi tidak ada, ya, atau istilahnya secara amatir lah. Jadi secara formalnya nggak ada. Kemudian juga banyak ada dokter anak, iya kan. Jadi bagus, itu betul-betul mereka tertarik itu dengan minat, lebih banyak minatnya. Kemudian kita tahu juga dari SMA Al-Azhar, SMA 78, SMA Lab School juga, Lab School Jakarta ya. Terus, nah mereka itu karena kelompok-kelompok gitu ya. Jadi kesannya itu lebih ke arah secara emosional, itu mereka mengumpul, itu kedekatan personal. Ya, kedekatan personalnya luar biasa saya lihat. Kedekatan personal luar biasa.
Kemudian dan jujur saja mereka sangat suka kalau ngumpul-ngumpul. Ngumpul itu mereka suka. Misalnya ada kegiatan seperti ulang tahun, mereka datang, itu besar-besaran, pada datang semua, kayak reuni gitu ya. Tidak hanya cerita astronomi, ya kan? Memang di situ tetap ada momen-momen astronomi, tapi secara emosional, personal juga banyak gitu ya. Dan itu menarik loh ternyata. Kalau saya lihat, bahkan ada, sorry berikan contoh ya, itu salah seorang lansia ya, dia seorang ahli dokter anak ya, Dokter Pun Martiono, mungkin kita ingat dia kakaknya Dr. Andes Suryadi yang jadi Pak Raden Si Unyil itu, ya kan. Wah luar biasa itu ibu itu, dia datang ke saya, Mas Cecep manggilnya, dan manggilnya juga enak itu Mas, dari dulu tuh memang sudah terbiasa, udah ada papaan gitu ya. Keluarganya luar biasa tuh, jarang papaan tuh Mas gitu, ya enak sekali. Mas Cecep katanya, saya itu datang ke sini karena sebetulnya saya tergelitik oleh cucu saya katanya, Eyang katanya. Kenapa ya kalau kita naik mobil itu bulan untuk mengikuti kita terus gitu ya. Ya sudah nanti tak bawa ke planetarium gitu ya. Dibawa ke saya, dia ketemu dengan saya sebagai pencerama planetarium, kemudian kita ajak, oke lah kita masuk ke Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Mereka awalnya minder, ini masih SD. Saya bilang memang tidak membatasi gitu kan ya. Saya katakan waktu itu bahwa anggotanya itu dari mulai yang paling rendah SD, paham gitu, mungkin TK nggak ada, belum ada waktu itu ya. Dari SD kelas 2, kelas 3 itu sampai dengan profesor. Gimana ini latar belakang? Latar belakangnya itu udah macam-macam lah gitu kan. Nah, sampai beliau begini. Beliau itu baik sekali kalau ada pertemuan seperti tahunan itu. Ini yang menarik ya. Kalau menjelang, kan yang boomingnya itu biasanya menjelang ulang tahun. Kita mengadakan ulang tahun, itu dari mulai awal sampai akhir kita undang. Agak besar-besaran di situ, pengamatan juga semuanya ini. Dan itu enak, mereka menyawarkan diri. Seperti buku itu, nanti kalau untuk kue-kue itu biar deh Pak Cecep, Mas Cecep deh, saya bantu deh katanya kan, itu banyak ya. Kemudian ada juga yang dari dia pejabat departemen luar negeri ya, Pak Suparjo namanya, orang Rawamangun. Dia memiliki teleskop besar, itu Celestron 16 inci, ya kan. Dia kan nggak tahu caranya kan, nggak tahu secara detail gitu kan. Akhirnya dia selalu bawa, selalu terangkan. Kemudian itu, jadi kalau ada kegiatan itu dipakai terus. Dan dia suka memberikan kontribusi seperti itu. Pak Anton misalnya dengan dia bawa teleskopnya yang Newtonian ya, cukup besar juga dibawa juga. Jadi masing-masing itu mereka membawa apa yang bisa mereka bawa ya di situ. Itu pada saat itu memang kalau saya lihat penelitiannya masih ke arah penelitian yang berlandaskan masih amatir. Banyak kan pengenalan, karena awal kan pengenalan. Orang juga bingung pertama kali melihat bulan, planet, ya kan, matahari dengan teleskop. Kemudian belum terlalu jauh lah, hanya ke situ pengenalan. Ya sekali-kali mereka juga kan ada juga yang ikutan lomba karya tulis ya, ada juga, tapi frekuensinya tidak terlalu besar ya. Jadi lebih banyak ke arah mereka memiliki ikatan yang kuat, emosional yang kuat, memiliki minat yang sama. Ya, di situ ya, minat yang sama. Ustadz juga banyak gitu kan. Ustadz juga banyak waktu itu ya, karena mereka juga bagaimana ingin mengkaitkan dengan ayat-ayat kauniyah dengan Quran. Ada, cuman kalau kita lihat lebih mengarah karena masih baru, itu ke arah pengenalan. Nah, saya ingin garis bawahi, saya lupa. Kalau tidak salah sebenarnya sebelum HAJ atau bersama dengan AJ itu ada Himpunan Astronomi Amatir Bandung. Yang di tokohnya itu Pak Burhan. Pak Burhan itu salah seorang wartawan di Bandung. Cuman karena kelihatannya dia agak single fighter, jadi mandek gitu ya. Kalau HAJ enggak. Planetarium kan hanya membidani saja. Ya, pada saat itu membidani saja sebagai kepala planetarium. Itu yang aktif tuh yang aktif anggotanya semua. Dan yang paling bagus itu tadi, itu juga bisa dipertahankan di antara kelompok.
Ada misalnya kalau kalau kelompok dari apa namanya dari Al-Azhar, SMA Al-Azhar datang semua gitu kan. Jadi, nah kelompok itu baru gabung di dalam, gitu ya. Ada juga yang perorangan, tapi biasanya anak-anak lebih suka itu ya, yang dari. Karena banyak temennya. Betul. Pada zaman itu juga gimana sih Pak kepengurusan anggota-anggotanya HAJ itu kayak gimana? Tuh, jadi kalau dilihat di kepengurusan, level teratas itu kan penasihat ya. Penasihat adalah kepala BP Planetarium dan Observatorium Jakarta ya, Pak Dasa, Pak Dr. Ernest Dasa Soekartadirija ya. Kemudian setelah itu kan di kanan kirinya itu ada istilahnya pembina ya. Yang dimaksud pembina itu dulu ada kepala seksi pertunjukan dan observasi planetarium, karena dia juga kan membawahi di situ, kemudian dan penceramah. Mereka sebagai pembina ya, pembina sekaligus mungkin mentor juga ya di situ. Lalu nah kalau yang eksekutifnya tetap ada ketua. Kemudian setelah saya nggak ada wakil ketua. Cuman mungkin pas saya datang aja jadi wakil ketua ya, itu saya juga tanda tanya kok ada wakil ketua gitu kan. Strukturnya ketua biasa ada, kemudian bendahara, sekretaris dulu ya, sekretaris, terus bendahara, baru seksi-seksi. Ya sama seperti sekarang lah. Ada seksi malam umum, seksi kegiatan ceramah, seksi macam-macam lah gitu ya. Ya itu seperti sama lah sekarang. Walaupun dulu sangat terbatas ya, terbatas. Anggotanya sendiri gimana Pak? Anggotanya waktu itu di atas 100 orang yang jelas. Tapi menarik bahwa saya tuh suka dengan HAJ itu apa? Bahwa sekalipun mereka tidak aktif, mereka masih menganggap dirinya HAJ. Dan mereka akan suka kalau misalnya mereka diundang. Jadi salah satu momen yang menyatukan mereka itu adalah biasanya pada saat ulang tahun HAJ ya, kita sebarkan saja bagi yang merasa yang pernah jadi anggota HAJ. Anggap aja anggota HAJ, kan anggota HAJ itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Iya kan, yang pasif. Kalau yang aktif itu biasanya yang datang, yang bayar iuran gitu kan. Yang kelamaan, tapi hati-hati loh. Walaupun yang tidak yang pasif, yang sudah lama nggak masuk, pada saat ada kegiatan diminta dana, mereka bisa lebih besar gitu kan. Iya, karena mereka udah banyak yang jadi. Mereka kan banyak yang jadi kan. Banyak yang jadi dalam berbagai hal ya, dalam berbagai hal. Ya dokter dengan ininya, kemudian arsitek macam-macam itu kan banyak gitu kan. Atau seorang ahli juga banyak kan, dokter astronomi ada juga gitu kan. Gimana animo masyarakat saat itu tentang HAJ, khususnya warga Jakarta? Nah itu menarik karena HAJ itu betul-betul non-profit ya. Betul-betul non-profit. Saat itu non-profit sama sekali. Jadi dalam arti kata kita melayani. Semuanya melayani gitu ya. Melayani ya. Artinya melayani, mereka datang gitu kan. Kita layani semua gitu ya. Saya kira sekarang juga pada saya kan non-profit juga kan ya. Non-profit ya. Jadi mereka itu suka. Pertama, HAJ itu kan satu jembatan di mana HAJ itu lebih bisa komunikatif. Jumlahnya banyak, lebih komunikatif, bahasanya lebih sederhana. Karena latar belakang yang sama. Barangkali boleh jadi dia seorang ahli astronomi, pintar, tapi bagaimana menyederhanakan bahasa astronomi, menyederhanakan fenomena alam ke masyarakat itu belum tentu diterima. Belum tentu bisa ditangkap maksud saya ya. Tapi kalau HAJ kan sudah terbiasa. Dan ada hal yang menarik adalah ternyata ya, ini yang menarik di sini adalah saat kita menunjukkan bahwa dengan alat teropong yang kita punya kepada mereka, ya mereka melihat takjub mereka, apalagi dengan lebih jauh ya, melihat bulan, melihat Saturnus saja kadang-kadang udah melihat udah nggak mau keluar lagi, nggak mau lihat lagi, atau Jupiter cerita lagi macam-macam udah di situ. Jadi salah satu yang daya tariknya adalah pertama alat, kedua fenomena. Nah, kalau ada fenomena apapun, HAJ kan pasti dia di baris terdepan. Paling depan kan. Kalau planetarium, karena bagaimanapun instansi orangnya terbatas kan. Nggak mungkin ya, terlalu jauh. Tapi kalau HAJ kan bisa kemana-mana gitu kan. Yang paling dekat misalnya sederhananya gini.
seorang anak HAJ, anggota HAJ itu di rumahnya, di lingkungan keluarganya, kadang-kadang mereka bawa teleskop kecil aja, ya kan, disimpan di depan rumahnya, ramai lah satu daerah gitu kan. Nah itu yang menarik ya. Jadi belum lagi kalau fenomena komet Halley, dulu waktu zaman saya komet Halley, gerhana juga sama gerhana. Ngomongin fenomena dan lain-lain, ada momen yang paling menarik ketika HAJ selama Bapak pimpin. Mungkin salah satu tadi komet Halley yang menjadi, wah ini momen banget sih. Jadi pertama komet Halley ya, ini yang saya ingat ya. Pertama komet Halley itu setelah beritanya masuk di surat kabar, HAJ menemukan komet Halley. Rame ya, itu yang pertama. Kedua, tentu saja sosialisasi tentang posisi komet, bagaimana cara melihat komet. Itu HAJ lepas juga. Dan jangan lupa banyak wartawan HAJ itu. Anak HAJ itu banyak wartawan di situ kan. Dia kan bisa menulis macam-macam. Sampai puncaknya pada tanggal 12 April 1986. Waktu itu planetarium, ya, kemudian karena terbatas orangnya, itu dengan tangan kanannya HAJ, ya, dengan tangan kanannya Himpunan Astronomi Amatir Jakarta, itu mengadakan kegiatan pengamatan bersama di planetarium di Cibubur tuh. Buperta, Bumi Perkemahan, ya, Cibubur. Jadi yang menarik adalah, kalau planetarium kan memiliki alat. Kebetulan waktu itu juga kan dari istana, Pak Harto, Butin, rencananya malah Pak Wakil Presiden juga, Bu Umar juga, dan itunya mau ikut juga kan. Tapi yang terjadi itu, yang ada ke situ adalah Pak Harto, kemudian Butin, ya kan. Jam 2 dini hari itu, yang ada fotonya itu ya. Jadi tanggal 12 April. Nah momen ini menarik karena begini, HAJ itu ya waktu itu ketuanya masih Pak Dwi Raharjo. Beliau kan orang Kuarnas, ya, orang Kuarnas. Nah dia juga sangat sosialisasinya bagus. Di Pramuka tuh jalan loh HAJ. Kenapa? Karena ada dia, iya kan. Dan memang materi yang diberikan di HAJ itu juga banyak kaitannya dengan pramuka. Misalnya untuk penentukan arah, ya. Misalnya pemanfaatan rasi-rasi bintang. Misalnya Gubu Penceng, bintang biduk gitu kan, atau Orion ya, dan sebagainya. Nah, jadi yang menarik ini, itu pada saat itu HAJ membooking seluruh Buperta. Bayangin, Buperta di booking, tenda-tendanya di booking, jadi buat tenda banyak, ya kan? Kemudian kita mengadakan seperti malam umum. Ceramah dulu waktu itu Pak Darsa, saya, terus apalagi ya. Jadi narasumbernya dari planetarium juga, termasuk juga mungkin ya dari HAJ-nya sendiri yang sifatnya ke arah praktis ya. Nah, ya. Kemudian kita menjelaskan di situ, kemudian teleskop itu semua dipakai. Jadi teleskop planetarium, teleskop HAJ, anggota HAJ, segala macam dipakai. Jadi kadang-kadang di situ yang namanya teleskop anggota HAJ sama aja dengan teleskop HAJ. Siapapun bisa minjem, antar pinjam segala macam. Nah, yang menarik waktu itu, saya ingat persis. Kita kan harus menyewa, harus bayar. Ya kan? Waktu itu di depan, itu kita buat karcis masuk. Untuk mobil dan untuk orang. Kalau tidak salah waktu itu sekitar 1.000 orang yang masuk. Wah. Kartisnya doang yang ada kartisnya ya. Ya kan? 1.000 orang. 1.000 atau 5.000 ya. Yang jelas kita dapat waktu itu sekitar 5 juta rupiah. Bayangin. Bayangin. Iya. Itu kalau tidak salah waktu itu mungkin $1 tuh $1 kira-kira 1.000 lah. Sekarang kan udah berapa ya? Iya.
Jadi HAJ waktu itu luar biasa dapatnya, pendapatannya luar biasa dari situ ya. Jadi mereka datang, benar kita siapkan tenda-tenda, mau itu kan sampai pagi ya. Jadi mereka kayak kemah gitu ya. Kita siapin teleskop segala macam, kemudian pembimbingan ya, pemandunya kita siapin, dan mereka datang itu pakai karcis ya, pakai karcis, kita karcis karena kita juga nyewa di situ ya. Oh, luar biasa, sampai waktu itu saya suka sekali. Waktu itu saya kan masih wakil ketua ya, masih belum bukan ketua. Karena HAJ itu pertama kali mendapatkan uang yang besar, ya kan, sangat besar gitu ya. Dan itu bisa untuk membeli teleskop, ya kan. Bahkan yang namanya teman-teman masih muda-muda, setelah selesai, yuk kita makan-makan di KFC gitu kan, jalan-jalan kemana. Namanya anak-anak kan, teman-teman kita masih inilah. Kita ya ini kan jerih payah kita semua kan, keringat kita semua gitu ya. Kemudian ke mana, ke Ancol ya, pantai Ancol, jalan-jalan. Tapi yang jelas ya kita sisihkan juga untuk beli peralatan ya, dan untuk kaset gitu. Lumayan besar itu ya, ya lumayan. Nah itu yang pertama ya, itu yang pertama. Jadi kalau momen itu ada bagusnya, saya kira masyarakat juga senang loh dengan membayar Rp1.000 waktu itu. Rp1.000 mereka datang gitu, karcisnya gitu, karena kita udah nyiapin tenda, tempat, booking, ya kan. Tapi karena jumlahnya banyak gitu kan jadi besar. Besar sekali. Mungkin kalau 1.000 5 juta bisa 5.000-an orang kali ya, bukan? Iya, boleh jadi dah. Soalnya seingat saya tuh ingat waktu itu 5 juta. 5 juta ya. Ininya apa? Ininya itu. Penghasilan kita itu ya dapat dalam satu malam. Iya, dalam satu malam, bayangin aja. Dalam satu malam. Kalau sekarang $1 14.000 kan berapa? Udah 70 juta ya. 7 juta, 70 juta ya? Iya. Bisa beli teleskop besar tuh ya? Iya. Nah, kemudian ada momen lagi waktu zaman saya, itu yang sangat terkesan bagi saya. Salah satu di antaranya waktu itu, waktu saya ketua, itu kalau tidak salah ya 89 ya. Ulang tahun Planetarium Jakarta itu dulu dilaksanakan di ruang pameran planetarium yang bulat di bawah itu ya, di bawah dom ya. Di bawah dom. Waktu itu kita mengundang calon astronot yang mau berangkat ke Amerika, Ibu Pratiwi Sudarmono. Jadi kita undang beliau, kemudian dia habis bicara di depan apa namanya, di depan HAJ semua kan banyak. Waktu itu kan lagi booming, rame-rame orang calon astronot Indonesia mau berangkat, wah rame banget itu kan. Jadi yang lama-lama pada datang. Atau yang seringnya misalnya kita undang Profesor Dr. Bambang Hidayat, itu masih kepala Pak Bambang, kepala Observatorium Bosca, atau orang-orang senior deh. Tapi yang paling ramai berkesan karena spesial itu Bu Pratiwi sampai bisa hadir, bayangin aja kan. Jadi sebelum dia ke Amerika, sayangnya kan nggak jadi berangkat ya waktu itu. Dia memberikan pengalaman latihan apa sebagai calon astronot gitu. Itu booming banget tuh, udah bayangin aja kan. Itu yang seingat saya ya. Ya selebihnya waktu itu kan nggak terlalu ini ya. Ya paling gerhana ada sih gerhana matahari total di Palembang, tapi kan ya kita tahu lah kebanyakan di Jakarta tetap itu ada ya. Kegiatan-kegiatan gerhana tuh tetap ya, matahari, kemudian gerhana bulan juga ada. Tapi yang paling berkesan tuh Comet Halley yang pertama, kedua kita bisa menghadirkan Bu Pratiwi. Nah, jadi suatu capaian tersendiri. Iya, itu betul tuh. Jarang kan iya kan. 5.000 orang dalam satu malam. Iya. Itu penuh kan, ini Baperta itu penuh kan. Tenda tuh, semua tenda berapa itu kan dari ujung sampai ujung. Masuk ke pertanyaan berikutnya, apa yang membedakan HAJ pada saat itu sama yang sekarang? Ya, karena waktu itu HAJ-nya masih istilahnya masih baru lahir, umurnya juga masih muda, itu masih menyamakan persepsi lebih menarik adalah minat. Minat itu menarik. Minat itulah yang mempersatukan. Minat, jadi minat hal-hal yang dasar lah gitu ya. Jadi pengetahuan juga tidak, spektrumnya itu tidak luas gitu ya. Jadi lebih banyak ke arah pure astronomy.
ya, pure astronomi, bahkan lebih ke arah pure astronomi yang observasi. Karena terus terang aja yang menarik dulu HAJ itu observasinya. Sebetulnya kan, dulu belum ada, waktu zaman saya belum ada star party. Jadi star party itu dilakukan di planetarium. Ya kan, belum ada kemana-kemana, belum. Paling sekalinya star party itu yang di itu, saya ingat saya. Di Cibubur itu, ya, Comet Halley itu. Ya kan. Ya, tapi sekalinya gebrakannya dahsyat gitu kan. Gitu kan. Kumpulin orang sampai 5.000. Itu ya. Nah, berbeda dengan sekarang, kalau saya lihat sekarang itu udah bagus, sudah mapan. Bahkan sekarang itu sudah spektrumnya udah luas. Memang astronomi kan sangat luas dengan aplikasinya. Saya lihat sekarang kan, wah, luar biasa temanya. Ada astrobiologi, ada astrokomputasi, ada hisab ruyat, ada macam-macam ya. Termasuk kan cultural gitu ya, budaya segala macam. Itu luar biasa bagus. Dan lebih sekarang saya lihat itu lebih ke arah penelitian. Kalau boleh saya katakan sekarang saya tidak bisa membedakan penelitian yang dilakukan ini apakah amatir atau profesional. Metodenya udah profesional gitu kan. Cuma dilakukan oleh ya teman-teman amatir gitu ya aja. Nah, itu sudah kan banyak sekali. Ya buktinya sederhana sekarang. Saya lihat. Ya teman-teman kita kan ada yang di Jerman udah S3. Mereka bekerja di astronomi di Jerman ya, lembaga astronomi di Jerman atau di Jepang, di mana-mana. Itu aja udah luar biasa. Bahkan salah seorang bendahara saya sekarang di BPPT banyak mereka mengembangkan risetnya gitu kan. Dan memang HAJ itu juga kalau kita lihat itu adalah jembatan di mana kalau aktif di HAJ terus itu sangat mungkin dia mudah atau bisa menjadi seorang periset, bisa seorang ilmiawan. Kenapa? Ya karena yang dipelajari juga kita kan metodologinya juga kan, tidak hanya objek ya. Mungkin pertama kali karena minat, ya kan. Nah, karena minat ini akhirnya dia ya sudah masuk ke jurusan yang berdekatan dengan astronomi misalnya, walaupun tidak langsung ya. Tapi ya tetap di situ akan menimbulkan, akan membuat bahwa dirinya semakin berkembang dan menjadi profesionalis. Nah, pertanyaan terakhir untuk menutup wawancara hari ini, harapan Bapak untuk HAJ di ulang tahun yang ke-37 sekaligus ucapannya. Iya. HAJ tanggal 21 Maret ya. 1 April. 21 April itu saya ingat tuh hari Kartini. Iya. Ya kan, ada juga sih salah seorang, saya masih ingat salah seorang atau beberapa orang anggota HAJ yang bertepatan lahirnya dengan hari Kartini. Kemudian juga pas seperti Mbak Erika Listiani misalnya kan, dia sekarang bekerja di perusahaan migas besar ya, atau dan lain-lain. Itu pas ulang tahunnya, itu ulang tahun HAJ dengan mereka itu sekaligus ramai jadinya ya. Jadi harapan saya adalah HAJ ini sekarang sudah, walaupun namanya himpunan amatir, tapi sudah menunjukkan jati diri dan sudah menunjukkan kinerjanya itu yang seperti profesional, dan itu dipertahankanlah secara istiqomah ya. Mudah-mudahan akan melahirkan justru periset-periset atau orang-orang yang peduli dengan astronomi dan mengembangkan astronomi, serta yang paling penting adalah memasyarakatkan astronomi. Karena gini, zaman dahulu setiap fenomena astronomi, masyarakat kita itu kan banyak yang ada saja yang menghubungkan dengan tahyul, dengan kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya lebih mengarah ke arah tahyul ya. Kalau sekarang justru dengan sosialisasi dari HAJ yang langsung, itu diharapkan tetap terus berlangsung di situ, itu lebih mencerdaskan masyarakat ya, lebih mencerdaskan. Harapan saya begitu, doa saya juga begitu, mudah-mudahan tambah maju, dan HAJ juga bisa harus membuktikan dari tahun ke tahun. Saya makin suka produknya. Nah, terutama ini nih,
beberapa kali yang saya lihat tuh yang menonjol itu yang masuk ada yang SD, SMP, SMA terus maju. Kemudian dari SMP, SMA, kemudian ada yang mau masuk perguruan tinggi ya. Tapi dia mengembangkan tidak hanya harus astronomi, tapi juga astronomi kan kaitannya banyak. Biar spektrumnya lebih lebar, gitu kan? Bisa saja dia misalnya HAJ, apa kaitannya dengan hisab ruyat misalnya? Padahal hisab ruyat itu adalah astronomi, ya kan? Astronomi sebenarnya astronomi yang aplikasi astronomi untuk keagamaan misalnya ya. Nah bahkan lebih jauh ke depannya saya berharap tolong dicatat bahwa misalnya penanggalan hijriah, penanggalan yang berdasarkan bulan misalnya ya, itu kan tidak hanya untuk umat muslim saja. Kalau ada hisab ruyat, misalnya penentuan awal Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, coba ke depannya ada juga pembahasan mengenai masalah untuk Waisak, iya kan, untuk Nyepi gitu, kan sama itu, iya kan, biar spektrumnya lebih luas, ya, jadi tidak eksklusif gitu ya. Jadi pembahasan mengenai kalender bulan ya, kita kan astronomi kalender bulan tuh, kalender bulan ya, itu kan lebih luas pemakaiannya ya. Jadi itu harapan saya ke depan. Jadi yang sudah ada bagus, konsisten, istiqomah, tapi juga dikembangkan terutama dengan perkembangan kekinian. Sekarang trennya apa? Nah ini yang penting kan, trennya apa? Taruhlah misalnya sederhana, saya juga berpikir ini sekarang itu boleh jadi mungkin fosil itu kan bahan bakar dari fosil itu lama-lama habis, kan sedang dikembangkan lain, listrik, energi matahari, macam-macam. Nah, energi matahari misalnya itu aja pas banget. Pengembangannya itu tidak hanya teorinya tapi aplikasinya. Karena saya tahu banyak teman-teman kita itu yang berlatar belakang misalnya teknik elektro atau teknik fisika, itu mereka juga mempelajari solar cell, ya kan? Itu kan kaitannya di situ. Supaya jangan sampai menganggap bahwa astronomi itu kok hanya ilmu yang bintang aja gitu. Tidak, sekarang udah beda, ya kan? Kekinian udah beda gitu kan. Itu. Iya, itu bagus. Saya suka ya. Mungkin kedepannya juga bagus juga. Saran saya kedepannya untuk beberapa sesi ini, taruhlah tentang tenaga surya, aplikasi tenaga surya. Apakah itu untuk mesin, untuk kehidupan, untuk apa saja. Itu kan ada kaitan dengan astronomi juga, ya kan? Nah, kemudian juga ya tadi lagi tentang cobalah ngambil salah satu momennya misalnya yang dibahas itu tentang bagaimana penentuan Waisak, penentuan Nyepi, ya kan, penentuan Paskah. Paskah juga kan ada kaitannya dengan bulan purnama ya, iya kan. Jadi biar kita mengayomi semua, karena begini, jangan sampai haji itu terlalu eksklusif misalnya hanya untuk orang Muslim saja. Iya, betul kan? Iya. Saya setuju ke situ. Jadi tetap harus ada kedepannya dicoba diterangkum. Kita memang membahas ini dari segi ilmiahnya gitu kan, tapi aplikasinya juga kita coba untuk merangkul semua. Itu ya. Siap. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara hari ini. Dicukupkan. Selamat siang. Iya, selamat siang.